Salam, perkenalkan nama lengkap saya Marleni Banani, NIM 032019000118, semester 5, kelas A, Prodi Pastoral Konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi orang dewasa. Adapun yang saya jelaskan di video ini diantaranya memahami masa dewasa awal, perkembangan fisik dewasa awal, perkembangan kognitif dewasa awal, dan perkembangan psikososial remaja. Yang pertama, memahami masa dewasa awal. Seorang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa di mana masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun hingga usia 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Ini disampaikan menurut seorang ahli yaitu Harlock 2019. Masa dewasa awal adalah masa di mana seseorang menjalin hubungan dengan lawan jenis atau seseorang memilih untuk berumah tangga. Namun, terlepas dari semua itu, masa dewasa awal tidak semua orang memilih untuk berumah tangga. Ada sebagian orang yang lebih memilih untuk mengejar karirnya. Adapun ciri-ciri masa dewasa awal dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan kedudukan. Seseorang berkembang pola hidupnya secara individual yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Itu yang dimaksud dengan pemantapan kedudukan. Yang kedua, usia banyak masalah. Masa di usia ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Yang ketiga yaitu usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Yang berikut, usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa muda, yang berikut masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan tertujuannya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman atau kelompok sebaya semakin menjadi renggang. Dan berbarengan dengan itu, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Yang berikut masa komitmen. Mengenai komitmen, ada seorang ahli bernama Bedwick dalam Harlock 250 mengatakan nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, banyak orang yang berkomitmen mempunyai sifat yang baik. Yang berikut, masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut
Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau sepenuh. Yang berikut, masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu masa kreatif. Untuk bentuk kreatifnya yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, perkembangan fisik. Pengetahuan tentang perkembangan fisik yaitu ada performa fisik dan kesehatan. Puncak performa fisik terjadi pada umur 19 sampai umur 26 tahun. Namun akan menurun pada akhir dewasa. Sedangkan kesehatan jika dibandingkan dengan angka kematiannya, maka yang paling tinggi adalah orang dewasa dibandingkan dengan remaja, dan yang paling banyak yaitu laki-laki. Untuk menghindari dari penyakit berbahaya dan kematian, maka kesehatan perlu dijaga. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang mematikan, yaitu memperhatikan pola makan dan berat tubuh agar tetap seimbang. Yang kedua, olahraga secara teratur. Nah, dengan berolahraga bukan hanya kesehatan fisik yang dapat kita capai, melainkan psikologis kita juga akan dicapai. Yang ketiga itu menghindari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal ini berkaitan dengan narkoba ataupun alkohol. Alkohol sangat berbahaya dan sangat berdampak negatif untuk tubuh manusia. Alkohol bisa menyebabkan seseorang mabuk-mabukan hingga tidak menyadarkan diri. Contohnya seperti kalau kita anak kuliah, maka ketika seseorang mengonsumsi alkohol, maka dia bisa saja bolos kuliah karena pada saat jam kuliah dia mengalami mabuk. Dan yang terakhir yaitu perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Yang berikut, perkembangan kognitif dewasa awal. Perkembangan kognitif dewasa awal atau dewasa muda ada pada tahap performa racing atau penalaran postformal yang ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal. Teori, pendapat, dan pemikiran yang sifatnya kontradiksi hingga individu akan mampu mengekstensinya menjadi pemikiran yang baru dan kreatif. Berikut perkembangan psikososial madya. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosi.
Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi, dan di akhir video ini saya mengambil sebuah kesimpulan, yaitu materi ini berisi tentang perkembangan dewasa awal yang di dalamnya ada ciri-ciri dewasa awal. Ada juga perkembangan fisik, yaitu performa fisik dan kesehatan. Ada begitu banyak penyakit yang sangat berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Juga jika tidak dihindari. Adapun kognitif perkembangan dewasa, yaitu menurut Piaget, ia berpendapat bahwa pada masa remaja atau masa dewasa awal, keduanya berada pada tahap operasional formal, namun tahap ini lebih baik kualitasnya pada masa dewasa awal. Dan yang terakhir yaitu masa dewasa madya mencakup rentang waktu yang lama dalam hidup. Sekian video saya ini, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.